Bab 1751. Aku hanya akan membunuhnya. Sebuah seruan terdengar. Segera. Beberapa pria dan wanita mengenakan setelan jas datang berlari untuk menghentikan Nathan. Mulai sekarang, Ernest Suarez adalah milik kami. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Wanita yang memimpin menatap Nathan dengan galak. Nathan tertegun sejenak. Orang-orang biasa ini ingin menghentikannya. Siapa kalian? Ekspresi Aaron Garrett berubah. Lalu menjelaskan. Guru. Mereka dari Aliansi Sains dan Teknologi Taskun. Mereka bertanggung jawab atas laboratorium senjata ilmiah dan teknologi tercanggih di Neselandia. Saat ini mereka kelompok terkuat di Neselandia. Mereka baru muncul ke permukaan. Ini adalah Nona Weni. Ilmuwan wanita termuda dari Aliansi Sains dan Teknologi Taskun, juga ilmuwan wanita termuda di Neselandia. Dia dan timnya baru saja mengembangkan senjata super yang sangat menakutkan. Aaron Garrett mencondongkan tubuh ke dekat telinga Nathan dan berbisik. Jangan lihat dia sebagai orang biasa. Dia sangat populer, sangat hebat. Mendengar ini, Nathan terkejut. Sejak senjata pembunuh dewa Ernest Suarez muncul, tidak ada seorang pun di dunia yang berani memandang rendah orang-orang biasa ini. Begitu pula Nathan. Orang-orang biasa ini akan mengeluarkan momentum besar dengan cara yang tidak terduga. Bahkan mungkin dapat mengubah situasi. Misalnya, dalam pertempuran ratusan ribu master bela diri aliansi Dominion, di balik layar mungkin ada orang biasa. Singkatnya, satu kecerdasan dapat membunuh ratusan ribu prajurit. Dalam pandangan Weni, kebanyakan dari master bela diri adalah pria kasar. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan Nathan. Sekarang aku memberitahumu. Kami akan membawa Ernest Suarez pergi. Mulai hari ini dan seterusnya. Dia akan menjadi anggota Aliansi Teknologi Taskun. Weni berkata dengan nada memerintah. Aaron Garrett dan yang lain tidak berbicara. Rupanya sudah ada yang menghubungi mereka. Ernest Suarez yang sedang berbaring di tanah, memandang Nathan dan menyeringai. Sangat jelas memprovokasi. Seolah memprovokasi Nathan. Dia berkata, walau kamu membawaku ke Neselandia, kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak keberatan, kami akan membawanya pergi. Prosedur sudah kami urus semua. Kata Weni. Orang-orang di belakangnya hendak membawa pergi Ernest Suarez. Beri aku alasan. Saat Weni dan yang lain hendak membawa Ernest Suarez pergi, suara Nathan terdengar. Semua orang memandang Nathan. Aku yang membawanya dari Waregel. Nyawanya adalah milikku. Semestinya aku sudah membunuhnya dari awal. Namun aku ingin dia menerima hukumannya di Neselandia. Tanya Nathan. Weni terkejut. Menatap langsung ke arah Nathan. Kamu memang pahlawan Neselandia. Aku mengagumimu karena ini. Namun, silakan kamu pertimbangkan situasi keseluruhan. Bagaimana mempertimbangkannya? Tanya Nathan. Memang benar bahwa kejahatan Ernest Suarez sangat keji. Pantas dihukum mati. Tapi dia adalah jenius di antara jutaan orang. Sangat disayangkan jika dibunuh. Jika bakatnya dapat digunakan oleh kami untuk melayani Neselandia, aku pikir itu lebih baik daripada membunuhnya. Selain itu, aku percaya bahwa Ernest Suarez juga memiliki niat untuk bertobat. Dia menyadari kesalahannya dan akan melayani Neselandia dengan sepenuh hati. Begitu Weni selesai berbicara, suara Ernest Suarez langsung terdengar. Ya, itu benar. Aku sudah menyadari kesalahanku dalam-dalam. Sekarang aku hanya meminta kesempatan untuk bertobat. Untuk melayani Neselandia. Aku bersedia berbagi semua yang kumiliki dengan kalian. Di mata orang lain, Ernest Suarez mengakui kesalahannya dan sangat tulus. Hanya meminta kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi Nathan tahu betapa palsunya ucapan orang ini. Dia hanya ingin bertahan hidup. Apa kamu punya pertanyaan lain? Weni bertanya. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku hanya akan membunuhnya. Bab 1752. Jika terjadi masalah jangan cari aku. Nada suara Nathan tenang. Semua orang yang berada di sana tahu bahwa dia akan membunuh Ernest Suarez. Ernest Suarez mengerti. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku sudah tahu aku salah. Aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku. Ernest Suarez dengan cepat bersembunyi di belakang Weni dan yang lain. Weni membuka tangannya untuk menghadang Nathan.
Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu dan langkahi mayatku. Saat berbicara, Weni menutup matanya. Tubuhnya gemetar. Kamu harus tenang. Nilai Ernest Suarez terlalu besar. Sayang sekali jika dibunuh. Bagaimana kalau begini? Tunggu dia menunjukkan kemampuannya. Baru kamu menghukumnya. Jangan bertindak gegabah. Orang-orang di sekitar cemas. Takut Nathan benar-benar akan membunuhnya. Ini adalah nilai dari Ernest Suarez. Sekalipun dosanya besar, namun dalam hal ini, masih banyak orang yang tidak menginginkan kematiannya. Menginginkan dia mengeluarkan kemampuannya dan menunjukkan nilai berharganya. Melihat Nathan akan menamparkan Weni, semua orang mengalami serangan jantung dan hampir mati sesak nafas. Pada akhirnya, tamparan Nathan tidak jatuh. Weni membuka matanya dengan ketakutan, menatap Nathan dengan bingung. Nathan berkata dengan dingin, "Apa kamu yakin ingin membawanya pergi? Aku yakin. Kamu berharap dia melayani Neslandia. Berharap pada bakatnya. Orang ini berbahaya dan licik. Jika tidak membunuhnya, dia akan selalu menjadi orang yang berbahaya. Begitu dia mempunyai rencana licik, itu akan menjadi bencana tanpa akhir." Apa kalian mengerti? Nathan mengingatkan. Tenggorokan Aaron Garrett dan yang lain menggeliat. Ernest Suarez adalah seorang jenius. Betapa menakutkannya orang yang bisa meneliti senjata pembunuh dewa. Dia adalah bom berjalan. Selama dia bergabung dengan Aliansi Sains dan Teknologi Taskun, kami akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Selain itu, aku telah melihat keinginannya bertobat. Dia pasti akan bertobat. Dan pastinya tidak akan ada bahaya. Yang lain langsung menjamin. Weni ingin mengatakan sesuatu, tetapi tertahan. Dia sepertinya sedikit setuju dengan pernyataan Nathan. Oke. Bawa pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku akan membunuhmu. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, jangan cari aku. Kata Nathan. Dia tidak peduli. Ernest Suarez bisa dibunuh kapanpun dia mau. Nathan mampu membawanya dari Waregel. Jika orang-orang ini tidak mendengarkan bujukan, dia tidak akan peduli. Sudah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ernest Suarez tersenyum dan menatap Nathan dengan arogan. Artinya tunggu dan lihat saja. Pada akhirnya, Aliansi Sains dan Teknologi Taskun membawa Ernest Suarez pergi. Tapi Weni tidak terlalu tenang. Dia menyarankan agar Ernest Suarez harus berada untuk mencegah Ernest Suarez bertindak diam-diam dan menimbulkan bahaya. Nona Weni, kamu pasti terlalu khawatir. Tuan Suarez pasti sudah bertobat. Aku bisa melihatnya. Selain itu, kita telah menyelamatkannya dan memberinya perlakuan yang baik. Bagaimana bisa dia mencelakakan kita? Yang lain langsung membantah. Weni pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja Ernest Suarez yang berada di dalam mobil menyeringai. Guru, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Aaron Garrett bertanya. Tentu saja bertemu Nana dan Kirana. Nathan tertawa. Guru, mereka masih berada di Zamaris. Clifton Fennel hanyalah Master Jagat 5. Namun dia masih ingin membimbing Nana. Dia sedang berfantasi. Aaron Garrett berkata dengan santai. Sekarang Nathan bahkan bisa membunuh Master Mahatinggi Jagat 7. Clifton Fennel hanyalah angin lalu. Nathan segera pergi mencari Kirana dan putrinya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan Nathan terjadi. Bersambung.